Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ladwi Cahyani dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi saya, yaitu perancangan strategi bisnis dan audit strategi perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu persaingan industri fast moving consumer goods, yaitu FMCG, semakin ketat sehingga perusahaan harus terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar yang ada serta memenuhi kebutuhan konsumen. PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu fast moving consumer goods atau FMCG terbesar di Indonesia yang memproduksi berbagai makanan dan minuman serta memasarkan produknya di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi bisnis pada PT Mayora Indah Tbk menggunakan metode SWOT dan metode Porter 5 Force guna mengetahui kondisi perusahaan serta memberikan rekomendasi strategi dan meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana strategi bisnis yang diterapkan oleh PT Mayora Indah Tbk dalam menghadapi persaingan fast moving consumer goods atau FMCG. Yang kedua, bagaimana audit strategi yang dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk dalam mengevaluasi kinerja di perusahaan. Yang ketiga, bagaimana hasil analisis SWOT dan Porter 5 Force pada PT Mayora Indah Tbk dalam mengetahui kondisi internal dan eksternal di perusahaan. Yang keempat, ada strategi yang tepat apa untuk meningkatkan daya saing PT Mayora Indah Tbk di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu pertama ada untuk mengetahui strategi bisnis apa yang diterapkan oleh PT Mayora Indah Tbk dalam menghadapi persaingan fast moving consumer goods atau FMCG. Yang kedua, untuk menganalisis audit strategi yang dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk dalam mengevaluasi kinerja di perusahaan. Yang ketiga, untuk menganalisis hasil SWOT dan Porter 5 Force pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk dalam mengetahui kondisi internal dan eksternal di perusahaan. Dan yang terakhir ada untuk memberikan saran strategi apa yang tepat untuk PT Mayora Indah Tbk dalam meningkatkan daya saing perusahaan di masa yang akan mendatang. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat. Yang pertama ada bagi penulis, menambah pemahaman tentang strategi bisnis dan audit strategi pada perusahaan FMCG. Melatih kemampuan menganalisis strategi perusahaan menggunakan SWOT dan Porter 5 Forces. Yang kedua ada bagi PT Mayora Indah Tbk menjadi bahan evaluasi strategi bisnis perusahaan, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Yang ketiga ada bagi akademis, menambah referensi mengenai strategi bisnis atau strategi bisnis dan audit strategi perusahaan, menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya di bidang manajemen strategik. Selanjutnya ada pengertian perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses menyusun rencana dan langkah yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dalam proses ini, perusahaan perlu melihat kondisi internal
seperti sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta kondisi eksternal seperti persaingan, perkembangan teknologi, dan kebutuhan konsumen. Strategi yang tepat membantu perusahaan menentukan arah bisnis, memanfaatkan peluang menghadapi tantangan, dan meningkatkan daya saing. Pada PT Mayora Indah Tbk, strategi yang diterapkan antara lain penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi untuk mempertahankan posisinya di industri FMCG. Oleh karena itu, perancangan strategi menjadi hal penting agar perusahaan dapat terus berkembang dan bertahan dalam persaingan bisnis. Selanjutnya ada tingkat strategi. Yang pertama ada strategi korporasi, strategi yang berhubungan dengan tujuan dan arah perusahaan secara keseluruhan, seperti pengembangan bisnis dan diversifikasi. Yang kedua ada strategi bisnis, strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk bersaing dalam industri tertentu dengan cara menciptakan keuangan kompetitif. Yang ketiga ada strategi fungsional. Strategi ini diterapkan pada area tertentu seperti pemasaran, produksi, SDM, dan keuangan untuk mendukung strategi bisnis perusahaan. Menurut kajian Delaila, Gracella, Fuakani, dan rekan-rekan 2025, strategi bisnis perusahaan tidak hanya terfokus pada produk dan pasar, tetapi juga mencakup pemanfaatan teknologi serta pengembangan sumber daya demi menciptakan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada tahapan perancangan strategi. Yang pertama ada analisis lingkungan perusahaan, melakukan kajian terhadap kondisi internal dan eksternal untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Yang kedua ada perumusan strategi. Perumusan strategi ini adalah langkah untuk menentukan visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan. Yang ketiga ada implementasi strategi. Strategi diterapkan di dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang keempat ada evaluasi strategi. Perusahaan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap hasil dari strategi yang dijalankan. Selanjutnya, saya, Rachel Bunyani, akan melanjutkan pembahasan pada bagian landasan teori, yaitu mengenai jenis-jenis strategi bisnis. Jenis-jenis strategi bisnis yang sering oleh perusahaan meliputi, yaitu yang pertama ada penetrasi pasar, meningkat penjualan barang dalam pasar yang sudah ada, yaitu strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan penjualan produk kepada pelanggan yang sudah ada maupun menarik pelanggan baru. Yang kedua ada pengembangan produk, menciptakan atau mengembangkan barang baru. Nah, strategi ini yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan daya saing perusahaan. Lalu yang ketiga ada pengembangan pasar, memperluas area pasar ke wilayah yang baru. Strategi yang dilakukan perusahaan ini dengan memperluas jangkauan pemasaran ke wilayah atau segmen pasar baru agar jumlah pelanggan semakin meningkat. Lalu yang keempat ada diversifikasi, mengembangkan produk atau bisnis baru untuk menambah sumber pendapatan, yaitu strategi yang dilakukan perusahaan dengan menciptakan produk atau memasuki bisnis baru agar sumber pendapatan perusahaan semakin beragam. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada diferensial, menciptakan barang yang berbeda dibandingkan kompetitor, yaitu strategi yang dilakukan perusahaan dengan memberikan keunikan atau nilai tambah pada produk agar lebih menarik dibandingkan produk pesaing lain. Selanjutnya, mengenai
Analisis Porter 5 Porter. Analisis Porter 5 merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis tingkat persaingan dalam suatu industri, sehingga perusahaan dapat menentukan strategi bisnis yang tepat. Terdapat 5 faktor utama, yaitu yang pertama, persaingan antar yaitu memiliki tingkat persaingan yang tinggi karena banyak perusahaan menawarkan produk serupa. Kedua, ancaman pendatang baru, yaitu perusahaan baru dapat memasuki pasar terutama dengan dukungan teknologi dan pemasaran digital. Tiga, ancaman produk pengganti, yaitu konsumen memiliki banyak pilihan produk alternatif sehingga perusahaan harus terus berinovasi agar produknya tetap diminati. Kekuatan tawar pemasok, yaitu kenaikan harga bahan baku dari pemasok dapat mempengaruhi biaya produksi perusahaan. Yang kelima, kekuatan tawar konsumen, yaitu konsumen dapat dengan mudah beralih ke produk lain apabila harga atau kualitas produk tidak sesuai dengan harapan mereka. Nah, 5 faktor tersebut saling mempengaruhi tingkat persaingan dalam suatu industri. Oleh karena itu, melalui analisis Porter High Porter, PT Mayora Indah Tbk dapat memahami kondisi persaingan industri, FMCG, dan menyusun strategi untuk mempertahankan serta meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya, masih pada pembahasan mengenai pengertian audit strategi. Audit strategi adalah proses untuk mengevaluasi jika strategi yang diterapkan perusahaan sudah berjalan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui audit strategi, perusahaan dapat mengetahui kelebihan, kekurangan, serta kendala yang muncul dalam pelaksanaan strategi. Audit strategi biasanya menilai beberapa aspek seperti kinerja keuangan, operasional, pemasaran, kepuasan pelanggan, serta kondisi internal dan eksternal perusahaan. Pada PT Mayora Indah Tbk, audit strategi dilakukan untuk menilai kinerja perusahaan secara menyeluruh dan menemukan area yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam efisiensi operasional dan pengendalian biaya. Dengan melakukan audit strategi secara berkala, perusahaan dapat melakukan perbaikan yang diperlukan agar tetap mampu bersaing dan berkembang di tengah perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai industri fast moving consumer goods atau FMCG. Yang menghasilkan produk kebutuhan sehari-hari yang cepat terjual dan sering digunakan masyarakat seperti makanan, minuman, produk kebersihan, dan kebutuhan rumah tangga. Di Indonesia, industri FMCG terus berkembang karena tingginya jumlah penduduk, tingkatnya konsumsi masyarakat, serta perkembangan teknologi digital. Nah, seperti yang dapat dilihat pada gambar, terdapat beberapa contoh produk dari PT Mayora Indah Tbk yang sudah sangat dikenal masyarakat, seperti Kopiko, Torabiko, Beng-Beng, Roma, Energen, dan berbagai produk lainnya. Meskipun memiliki peluang yang besar, industri FMCG juga menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan yang ketat,
perubahan tren konsumen, kenaikan harga bahan baku, serta munculnya produk baru. Karena itu, perusahaan perlu terus berinovasi, memperkuat strategi pemasaran, dan menjaga loyalitas pelanggan agar tetap kompetitif. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan yang kami analisis, yaitu PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk ini berdiri di tahun 1977 di Tangerang, dan awalnya itu hanya berfokus pada pasar Jakarta dan juga sekitarnya. Setelah terus berkembang, perusahaan ini resmi menjadi perusahaan publik di tahun 1990. Dan sejak saat itu mulai memperluas pemasarannya ke berbagai negara di Asia. Hingga saat ini, produknya itu telah dipasarkan ke berbagai belahan dunia. Sebagai salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia, Mayora ini dikenal melalui produk-produknya yang berkualitas. Dan Mayora juga telah meraih berbagai penghargaan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Mayora itu mampu menjadi salah satu perusahaan makanan dan juga minuman yang kompetitif, baik di pasar nasional. Selanjutnya, mari kita lihat data laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk untuk periode 2024 hingga 2025. Nah, dari sisi penjualan bersihnya itu terjadi peningkatan sebesar 7,23% dari 36,7 triliun di tahun 2024 menjadi 38,68 triliun di tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk Mayora itu masih terus bertumbuh. Namun, kalau kita lihat dari sisi laba kotornya, justru terjadi penurunan sebesar 5,14% dari 8,30 triliun menjadi 2,91 triliun. Sementara itu, laba per sahamnya juga turun 4,30% dari 134,19 menjadi 128,42 per sahamnya. Jadi, bisa kita simpulin, meskipun penjualan perusahaan itu terus bertumbuh, perusahaan ini mengalami tekanan biaya yang cukup signifikan, sehingga itu berdampak pada penurunan profitabilitasnya. Kalau kita lihat fenomena yang terjadi di balik data tadi, sepanjang tahun 2025 ini, PT Mayora Indah Tbk itu sebenarnya menghadapi cukup banyak tantangan. Salah satu yang paling berpengaruh itu adalah kenaikan harga bahan baku utamanya, terutama di kopi dan kakao. Selain itu, daya beli masyarakat juga sempat melemah. Ditambah lagi biaya operasional perusahaannya yang ikut naik. Akibatnya, biaya produksinya itu membengkak. Dan ini langsung berdampak ke laba bersih perusahaan yang turun menjadi 2,86 triliun. Padahal di sisi lain penjualannya itu justru berhasil tumbuh 7,23% menjadi 38,68 triliun. Tapi menariknya, Mayora ini nggak diem aja untuk menghadapi kondisi ini. Mereka itu menjalankan beberapa strategi, mulai dari inovasi produk, efisiensi di sisi operasional, pengendalian biaya, sampai penyesuaian harga jual secara selektif. Mereka juga memperkuat pasar ekspor sebagai salah satu langkah untuk menjaga pertumbuhannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bagian segmentasi penjualan PT Mayora Indah Tbk. Secara umum, Mayora membagi bisnisnya ke dalam dua kategori utama, yaitu berdasarkan produk dan yang kedua berdasarkan wilayah pemasaran. Di sisi produk, Mayora memiliki segmen makanan seperti Roma, Bembeng, Astor, Kopiko, Energen, dan juga teh pucuk harum. Keberagaman produk ini menjadi salah satu kekuatan Mayora karena memungkinkan perusahaan menjangkau lebih banyak segmen konsumen seperti mulai dari anak-anak dan juga orang dewasa. Sementara dari sisi wilayah, pemasaran Mayora tidak hanya melayani pasar di dalam negeri, tetapi juga aktif di luar negeri atau mereka melakukan ekspor. Bahkan, produk-produk Mayora sudah dipasarkan lebih dari 100 negara di berbagai belahan dunia. Sehingga Mayora itu dikenal sebagai salah satu merek FMCG asal Indonesia yang cukup kuat di pasaran internasional.
Di sini ada analisis SWOT pada PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya akan saya paparkan hasil analisis SWOT dari PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama ada dari sisi strength atau kekuatan. Penjualan Mayora tercatat meningkat menjadi 38,68 triliun pada tahun 2025. Mayora juga memiliki merek-merek yang sudah kuat dan dikenal luas oleh masyarakat seperti produk Roma, Kopiko, Energen, Torabika, dan juga Bengbe. Selain itu, perusahaan terus melakukan inovasi produk sehingga mampu mencatatkan pertumbuhan penjualan yang positif. Kedua, dari sisi weakness atau kelemahannya, laba perusahaan sedikit tertekan akibat kenaikan biaya produksi. Mayora juga cukup bergantung terhadap bahan baku dari impor, seperti gandum, kopi, dan juga kakao, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global. Yang ketiga, dari sisi opportunities atau peluang. Terdapat ruang ekspansi ke pasar internasional yang sangat amat besar. Pertumbuhan e-commerce dan juga pemasaran digital juga membuka peluang untuk memperluas jangkauan pasar. Ditambah lagi juga permintaan terhadap produk halal terus meningkat, yang menjadi peluang tersendiri bagi Mayora. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Mayora menghadapi resiko kenaikan harga bahan baku dan juga fluktuasi nilai tukar, persaingan dengan perusahaan MCG lain yang semakin ketat, ditambah juga adanya perubahan tren konsumen yang mulai beralih ke produk-produk yang lebih sehat. Di slide ini saya akan menjelaskan strategi berdasarkan matriks SWOT. Berdasarkan hasil SWOT sebelumnya, kami merumuskan beberapa strategi menggunakan matriks SWOT. Yang pertama ada strategi SO atau Strength Opportunities, yaitu memanfaatkan kekuatan merek dan kapasitas produksi yang dimiliki Mayora untuk memperluas pasar internasional, serta meningkatkan penjualan melalui platform digital. Yang kedua ada strategi WO, Weakness Opportunities, yaitu mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dengan cara memperkuat kerjasama bersama pemasok-pemasok lokal sekaligus memaksimalkan potensi pasar domestik. Yang ketiga ada strategi ST, Strength Trades, yaitu yang berfokus pada menjaga loyalitas konsumen melalui inovasi produk yang berkelanjutan dan strategi harga yang kompetitif agar Mayora tetap mampu bersaing di tengah ketatnya persaingan pasar industri. Dan yang terakhir ada WT, yaitu Weakness and Threats, meningkatkan efisiensi rantai pasokan serta mengandalkan resiko kenaikan harga bahan baku sehingga profitabilitas perusahaan tetap terjaga meskipun menghadapi tekanan dari eksternal. Dengan strategi tersebut, diharapkan PT Mayora Indah Tbk dapat bertumbuh secara berkelanjutan sambil tetap adaptif terhadap tantangan yang ada, baik dari sisi eksternal maupun internal perusahaan. Kita melanjutkan slide berikutnya. Di sini ada analisis Porter 5 forecast. Pada analisis Porter 5 forecast dapat disimpulkan bahwa industri ini atau industri FMCG memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Kenapa? Karena ancaman pendatang baru tergolong sedang karena membutuhkan modal besar dan jaringan distribusi yang luas. Oleh karena itu, kekuatan pemasok dan ancaman produk substitusi termasuk tinggi, sedangkan kekuatan pembeli berada pada tingkat sedang. Selain itu, ada di persaingan dengan perusahaan besar seperti Indofood, Wings, atau Unilever. Ya kita tahu itu perusahaan yang besar, juga sangat ketat. Jadi tantangan utama Mayora adalah kenaikan harga bahan baku dan persaingan industri. Nah, untuk slide berikutnya ada di rekomendasi strategi. Berdasarkan hasil dari analisis ini, strategi yang disarankan yaitu meningkatkan efisiensi perantai pasok dengan memperluas kerjasama dengan pemasok lokal. Nah, memperluas pasar internasional
serta terus berinovasi menciptakan produk yang sesuai dengan tren konsumen. Strategi ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan perlu mempertumbuhkan perusahaan. Nah, untuk slide berikutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari PT Mayora Indah Tbk memiliki posisi yang kuat. Nah, di industri FMCG berkat merek yang kuat, produk yang beragam dan distribusi yang luas. Namun, perusahaan masih menghadapi tantangan. Tantangannya berupa kenaikan harga bahan pokok dan persaingan yang ketat. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi rantai pasok, terus berinovasi dan memperluas pasar agar tetap kompetitif. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.